Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran 3 di tema 1, subtema 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Lalu juga ada pembelajaran tentang pembuatan patung dari plastisin. Nah, untuk pembelajaran ketiga ini kita kembali ke tumbuhan. Kita baca dulu. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, berarti materi setelah ini pasti materi olahraga. Nah, untuk materi olahraga, Bapak skip ya, karena nanti materinya akan dibahas oleh guru olahraganya. Kita lanjutkan. Oke. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Baca dulu pengertiannya sehingga kita bisa lebih mudah memahami apa itu perkembangbiakan vegetatif. Karena sebelumnya di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau generatif itu secara kawin, nah berarti perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi vegetatif ini kebalikannya dari generatif. Kalau sebelumnya generatif itu secara kawin, vegetatif tanpa melalui perkawinan. Nah, jadi nggak harus ada sel kelamin jantan dan sel betinanya gitu. Jadi nanti si makhluk hidup ini, si tumbuhan ini akan muncul sendiri tanpa harus melalui perkawinan. Kita ke halaman sebelumnya. Di sini ada contoh-contohnya. Ada nanas, ada bawang merah, ada pisang. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya, tunasnya. Jadi kalau nanas ini melalui tunas. Selain nanas juga tunas itu pisang. Nah, ini pisang nih, tunas juga sama seperti nanas. Lalu ada tumbuhan suji selain nanas dan pisang. Lalu bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, umbi lapis selain bawang merah, ini ada bawang putih, lalu juga ada bawang bombay. Itu umbi lapis. Nah, di sini hanya ada sedikit contohnya ya. Selain tunas, umbi lapis, ada juga umbi batang. Bapak akan menjelaskan walaupun tidak ada contohnya di sini ya. Umbi batang contohnya itu seperti kentang dan ubi jalar. Selain umbi batang ada umbi akar. Dimana kalau umbi akar yang namanya akar, pasti umbinya ada di bagian akar. Nah, contohnya wortel, lobak, dan singkong. Lalu ada geragi, misalnya rumput teki dan stroberi. Lalu ada akar rhizom, misalnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Lalu ada akar tinggal. Oh, tadi udah ya, akar tinggal atau rhizom tadi udah. Lalu ada spora, di mana spora ini contohnya lumut dan paku sarang burung.
Nah, ini contoh-contohnya yang tadi Bapak sebutin tuh. Nah, kalau di buku tema hanya ada 3, ada nanas, bawang merah, dan pisang. Nah, nanas dan pisang ini sama-sama tunas, sedangkan bawang merah itu umbi lapis di mana daunnya berlapis-lapis. Dan semua tumbuhan-tumbuhan ini tidak melalui perkawinan terlebih dahulu. Jadi tumbuhan barunya akan tumbuh, contohnya seperti si pisang. Dia akan tumbuh biasanya di bagian tidak terlalu jauh dari si tumbuhan sebelumnya. Nah, biasanya dia muncul di bagian-bagian yang dekat dengan tumbuhan sebelumnya. Seperti itu. Sekarang amati gambar berikut bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Cari informasinya. Di sini ada wortel nih. Si wortel berkembang biaknya seperti apa? Tadi kalau nggak salah Bapak sudah sedikit ngasih tahu contohnya deh. Ya, coba dicari tahu lebih lanjut tentang si wortel ini. Perkembang biakannya seperti apa? Kalian bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, ini ada tugasnya. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Oke, kita ganti. Perhatikan lingkungan di rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Tadi udah Bapak sebutin tuh contoh-contohnya. Ada pisang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kentang, wortel, kunyit, dan lain-lain. Kan banyak ya tadi ya. Kalian tuliskan tumbuhan-tumbuhan tersebut di dalam tabel. Nah, kalian bikin dulu tabelnya di buku tulis kalian. Tuliskan nama tumbuhannya. Lalu cara perkembangbiakannya seperti apa dan keterangannya. Itu ya. Contoh misalnya. Nama tanaman. Di sini pisang. Cara berkembang biaknya pisang. Secara apa pisang? Vegetatif. Keterangannya, nah pisang ini apakah tunas, umbi lapis, umbi batang, atau yang lainnya. Karena pisang tadi contohnya di atas itu tunas, berarti kalian tulis di keterangannya tunas. Nama tanaman pisang, cara berkembang biaknya vegetatif. Keterangannya tunas, nanti bisa tulis di sini tunas. Dan tulis beberapa tumbuhan yang lainnya. Oke. Kita lanjutkan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita bersyukur, ini tandanya masuk ke nilai-nilai Pancasila sila keberapa ya? Bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama, karena berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Jadi, karena wilayah Indonesia itu sangat luas, ada yang di dataran tinggi, ada dataran rendah, dan perairan. Karena Indonesia juga adalah negara kepulauan. Dataran rendah, nah ini penjelasannya nih tentang dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu disebutnya dataran rendah ya. Jadi kalau dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut itu masuknya ke dataran rendah. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Nah, lalu tumbuhan apa aja yang cocok ditanam di dataran rendah? Di sini ada contohnya. Ada padi, palawija, dan tebu.
Lalu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kenapa wilayah pantai termasuk dataran rendah? Ada yang bisa menjawab? Betul, karena pantai ini ketinggiannya 0 sampai 200 meter. Karena di pantai itu biasanya dataran rendah. Nggak ada pantai di atas gunung kan, nggak ada ya. Semuanya pasti dataran rendah. Nah, tumbuhan yang cocok ditanami di pantai-pantai kita semua udah tahu, kelapa, bakau, dan ganggang. Oke, selanjutnya dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Nah, setelah tadi dataran rendah itu 0 sampai 200 meter, selanjutnya ada dataran tinggi. Dia di atas 200 meter. Pak, gimana kalau wilayah rumahku di kampung, Pak? Dia datarannya 205 meter, Pak. Masuknya ke dataran rendah atau ke dataran tinggi ya? Nah, masuknya berarti ke dataran tinggi karena sudah melebihi 200 meter. Nah, beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng nih, di Jawa Tengah Dieng ya. Lalu ada dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger. Ini juga sama-sama Jawa Timur. Lalu ada dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Lalu apa aja sih tumbuhan yang bisa tumbuh di dataran tinggi? Biasanya perkebunan ya. Ada teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu nih tumbuhan apa aja yang bisa ditanami, yang bisa tumbuh di dataran rendah, di pantai, dan di dataran tinggi. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nanti ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan tumbuhan dan letak wilayahnya, kalian harus sudah tahu. Biasanya kalau dataran tinggi itu perkebunan-perkebunan seperti teh, kopi, cengkeh, buah-buahan gitu ya. Kalau di dataran rendah biasanya padi, palawija, dan tebu. Oke? Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, harusnya ada ya. Harusnya kalian juga sudah bisa membedakan. Oke? Ini tugasnya. Isilah diagram berdasarkan informasi dan ide pokok dari setiap paragraf. Sama seperti di pembelajaran 1, kalian mencari ide pokok dan informasi dari setiap paragrafnya. Ada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis di buku tulis. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran Bapak karena sepertinya benar, pembelajaran 4. Jadi cukup sampai sini dulu nih pembelajaran ketiganya. Jika ada yang ditanyakan dan masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Boleh lewat WA atau boleh ditelepon langsung, nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.